Syekh Siti Jenar tentang persoalan metafisik. Sejak kecil, Syekh Siti Jenar telah mendapat anugerah yang berupa bakat penginderaan metafisik. Semenjak kecil pula, ia sudah bisa melihat jin. Kemampuan itu senantiasa terbina karena keluarganya pun mempunyai kemampuan sama. Bakat penginderaan metafisik itu tumbuhlah. Keluarganya pun terus melakukan pembinaan yang disesuaikan dengan kemampuan kejiwaannya. Dikatakan, pada usia remajanya, tidak ada upaya untuk mengetahui lebih banyak. Karena keluarganya juga sadar terhadap resikonya, bahwa jika sebuah kemauan tidak sesuai dengan kemampuan, maka akan mengakibatkan kemudaratan. Kemampuan ini senantiasa diperhatikan oleh sang guru. Sebagaimana keluarganya, Syekh Datuk Kahfi pun tidak mau menjabarkan lebih jauh hingga melebihi kapasitas kemampuan Syekh Siti Jenar. Oleh karena itu, Syekh Datuk Kahfi hanya sebatas membina akhlak dan budi pekertinya, tidak memberikan tambahan ilmu metafisik. Yang diajarkan lebih fokus pada belajar kitab-kitab dan dasar-dasar agama saja. Ketika Syekh Siti Jenar belajar di Baghdad, kemampuan itu baru mulai dijabarkan. Tujuannya kala itu adalah untuk mendalami ilmu tasawuf yang didapatnya dari mempelajari berbagai kitab, seperti kitab karangan Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Al-Jili, Al-Jalani, Rumi, dan sebagainya. Kitab-kitab yang ditulis oleh filsuf Yunani juga dipelajarinya, seperti pemikiran Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Hanya saja, yang paling banyak ia baca adalah kitab Al-Hallaj yang memuat konsep wahdat al-wujud. Dari kitab tasawuf yang ia baca, Syekh Siti Jenar menyimpulkan bahwa konsep ajaran masing-masing tokoh serupa, walaupun masing-masing pemikiran memiliki kelebihan dan kelemahan. Proses eksplorasi dalam mencari kejelasan pemikiran para sufi itu tidak hanya ia lakukan dengan membaca kitab, akan tetapi Syekh Siti Jenar juga melakukan kontak metafisik dengan masing-masing sufi tersebut. Dengan cara seperti itu, Syekh Siti Jenar mendapat pemahaman yang tuntas tentang pemikiran mereka. Berbagai kejelasan yang didapatkannya ini memberikan sumbangan sangat berarti dalam memunculkan ajaran tasawuf ala Syekh Siti Jenar. Walaupun konsep wahdat al-wujud yang paling banyak ia baca, namun Syekh Siti Jenar merasa paling tertarik dengan ajaran Jalaluddin Rumi. Baginya yang paling menarik dari Rumi adalah metode tasawuf yang diterapkan. Dari metode tasawuf Rumi inilah Syekh Siti Jenar terinspirasi untuk memunculkan metode baru. Metodenya itu bukan hasil menyerap metode Rumi, namun dari membalik metode Rumi. Menurut Syekh Siti Jenar, pada dasarnya metode yang dipakai Jalaluddin Rumi adalah mengeksplorasi kekuatan emosi untuk dimunculkan hingga titik kesadaran. Emosi dikembangkan hingga infinity. Setelah mencapai titik tertentu, emosi itu akan bertemu sendiri dengan kesadaran. Titik ini yang disebut dengan titik nol. Untuk mencapai titik nol ini, Rumi menggunakan metode tarian
yang diuji cobakan kepada santri-santrinya dan ternyata berhasil. Terinspirasi oleh Rumi, Syekh Siti Jenar justru melakukan metode sebaliknya. Jika Rumi berusaha memunculkan emosi, Syekh Siti Jenar justru menekan emosi hingga sampai titik nol. Untuk menekan emosi itu, ia menggunakan teknik meditasi dan beberapa laku lain, seperti puasa, kungkum, dan sebagainya. Teknik demikian itu ia pilih karena menurutnya masyarakat Jawa sudah mengenalnya dengan baik. Pemilihan metode penurunan emosi, menurut Syekh Siti Jenar, dilatar belakangi kondisi masyarakat Jawa yang sangat menjaga harmoni, sangat menjaga kedamaian. Terbukti, sebelum keberadaan Syekh Siti Jenar, di tanah Jawa tidak pernah terjadi perang. Berbeda dengan kultur Arab, Yunani, dan Timur Tengah, pada umumnya yang senantiasa berperang. Menurut Syekh Siti Jenar, perang hanya terjadi di luar Jawa dan itu terjadi pada upaya penaklukan. Adapun Jawa senantiasa aman, terutama pada masyarakat lapisan bawah. Mereka tidak pernah mau kisruh. Yang mereka utamakan adalah hidup dalam damai. Mereka mengedepankan ketulusan dan keluhuran budi. Atas dasar itulah, Syekh Siti Jenar membuat metode sendiri yang menurutnya tepat kala itu. Metode lain yang bisa digunakan sufi-sufi Timur Tengah hanya ia jadikan referensi belaka. Syekh Siti Jenar mengaku bahwa pengalaman metafisik tertinggi dapat dicapai ketika seseorang berada pada titik nol. Pada saat-saat seperti itu, diri menjadi nol karena terjadi pengosongan pikiran. Setelah pikiran kosong dan terkosongkan, posisinya akan digantikan oleh akal rohani. Di titik itulah manusia berada pada jiwa keadaman atau manusia Adam. Pada kondisi yang demikian, seorang manusia telah menunaikan syarat untuk memasuki proses manunggaling kawula Gusti. Kondisi manunggaling kawula Gusti sendiri adalah suatu proses. Syekh Siti Jenar mengibaratkan kondisi ini sebagai proses perjalanan dari kulit luar lingkaran menuju inti lingkaran. Proses ini berkaitan dengan kesadaran kemanusiaan, dalam arti kesadaran yang tertinggi memang ditemukan dalam intinya. Setelah menemukan inti kesadaran kemanusiaan ini, manusia akan keluar dari lingkaran untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia dengan akal dan jiwa yang senantiasa terbuka dan mudah menerima wahyu Tuhan. Pada kondisi ini pula, ukuran secara fisik tidak akan bisa terindikasi. Hanya batin yang mampu memahami. Hasil eksplorasi yang telah dialami sendiri oleh Syekh Siti Jenar ini, yang dimulai saat ia berada di Baghdad dan terus berproses hingga kembali ke Jawa. Kemudian menjadi acuan ajaran pokoknya, dan hasil eksplorasi inilah yang kemudian diajarkan kepada segenap santrinya. Pengajarannya dilakukan secara langsung di langgar-langgar yang ia dirikan, karena selaras dengan budaya Jawa. Ajaran Syekh Siti Jenar ini pun mendapat respon yang sangat kuat, sehingga banyak orang yang bersedia menjadi santrinya. Tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa, para ningrat pun banyak yang akhirnya berguru kepadanya. Sejumlah nama yang terkenal ia sebut pernah menjadi muridnya. Di antaranya adalah Kebo Kenongo atau keluarga Pengging dan juga Sunan Gunung Jati. Hanya saja, Sunan Gunung Jati akhirnya mengembangkan pola tasawuf Malaka, sedangkan Kebo Kenongo meskipun diapresiasi sebagai santrinya yang cerdas, menurut Syekh Siti Jenar belum mampu menyerap keseluruhan ajarannya.
ada hal yang menjadi kendalanya, yaitu ilmu dasar yang sebelumnya dimiliki Kebo Kenongo. Ilmu Kebo Kenongo lebih didasari oleh ilmu kanuragan, bukan ajaran syariat Islam. Landasan ini yang menyebabkan ajaran totalitas kesadaran Syekh Siti Jenar tidak bisa sinergi. Hal ini pula yang kemudian menyebabkan Kebo Kenongo berperilaku beringas dan belum mampu menekan rasa jumawanya ke titik nadir. Menurut Syekh Siti Jenar, ada beberapa ajaran yang sempat disalahpahami oleh murid-muridnya. Mereka menafsirkan ajaran tersebut menjadi ajaran rela mati, seperti halnya ajaran Children of God di Amerika atau ajaran mazhab di zaman Yunani. Padahal, menurutnya, orang yang suka rela mati atau membunuh dirinya sendiri sama halnya dengan orang bodoh, karena perbuatan itu akan mengakibatkan arwahnya nyasar. Perbuatan membunuh diri sendiri akan sangat berisiko pada pelakunya, khususnya di alam ruh nanti. Dengan bunuh diri, batin seseorang, akalnya dan arwahnya akan benar-benar mati. Artinya, tidak hanya raganya saja yang mati, tetapi semuanya akan mati. Dan ketika jiwa telah mati, maka ia tidak akan mampu melaksanakan wahyu Tuhan. Sejatinya, pada kematian normal atau kematian yang dikehendaki Tuhan, yang mati hanyalah raga seseorang saja. Adapun arwah atau jiwanya masih tetap hidup. Jiwa masih dalam proses menjalani wahyu Tuhan. Berbeda jika seseorang mati karena bunuh diri. Pada saat demikian, arwah tidak akan menjadi apa-apa karena arwah itu tidak bisa melaksanakan wahyu Tuhan. Inilah yang dimaksud mengapa arwah dapat tersesat. Penjelasan Syekh Siti Jenar itu juga digunakan untuk menolak istilah mati sajroning urip yang seringkali dinisbatkan sebagai ajarannya. Menurutnya, istilah yang tepat untuk dialamatkan pada ajarannya adalah urip sejatining urip. Syekh Siti Jenar tidak pernah memberikan ajaran untuk membunuh nafsu maupun membunuh jiwa. Yang ia ajarkan adalah menekan nafsu hingga titik nadir agar ia tidak menguasai perilaku. Karena menurutnya, kalau nafsu dimatikan, tentu raga harus juga dimatikan. Oleh karena itu, dalam ajaran Syekh Siti Jenar, nafsu hanya sebatas dikendalikan. Pengendalian ini hanya dapat terjadi jika diri berada dalam kondisi hidup. Karena jika diri telah mati, dengan sendirinya nafsu juga akan mati.